Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Afifa Fitri, mahasiswi fisioterapi UI 2018. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai motor pathway, motor control, dan motor learning. Motor pathway. Di dalam otak terbagi menjadi dua korteks utama. Yang pertama ada somatosensory cortex yang berfungsi untuk mengontrol sensomotorik integritas, nyeri, dan emosi. Kemudian yang kedua ada motor cortex yang berfungsi untuk mengatur gerakan dan sensasi. Kemudian masing-masing korteks ini menginterpretasikan peta repetitif. Nah, peta repetitif dari koneksi neurologis adalah homunculus motorik yang menunjukkan distribusi keluaran motorik dari korteks motorik primer ke berbagai tubuh yang didedikasi untuk mengontrol otot-otot rangka di setiap bagian tubuh. Nah, kita akan berfokus kepada motor pathway. Nah, motor pathway ini terbagi menjadi dua pathway. Yang pertama ada lateral pathway dan anterior medial pathway. Nah, lateral pathway ini dia mengontrol gerakan otot volunteer. Kemudian anterior medial pathway dia mengontrol gerakan involunteer dan otot-otot aksial. Lateral pathway itu terbagi menjadi 3 track. Yang pertama ada lateral corticospinal track yang mengatur otot-otot distal seperti forearm. Kemudian yang kedua ada rubrospinal track yaitu yang mengontrol otot-otot besar. Kemudian track ini mulai di red nucleus pada midbrain. Selanjutnya ada anterior corticospinal tract yang mengontrol otot-otot proksimal. Namun, anterior corticospinal tract ini merupakan bagian anterior medial pathway, tapi dia mengatur otot-otot secara volunteer. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar berikut ada lateral corticospinal tract dan rubrospinal tract. Di mana yang rubrospinal tract-nya bermulai dari red nucleus pada midbrain. Selanjutnya ada anterior medial pathway. Pada anterior medial pathway ini terbagi menjadi 4 track. Yang pertama ada vestibular spinal tract, yaitu track yang berfokus pada bagian keseimbangan kepala. Kemudian track ini bermulai dari vestibular nucleus di bagian brainstem. Selanjutnya ada tectospinal tract. Nah, tectospinal tract ini dia berfokus pada gerakan-gerakan orientasi. Nah, tract ini bermulai dari bagian superior colliculus di bagian midbrain. Selanjutnya yang ketiga ada reticular spinal tract, di mana tract ini berfokus pada keseimbangan postur tubuh. Nah, track ini bermulai dari medulla oblongata atau pons, atau bisa kita sebut dengan pontin atau medullary tract. Kemudian yang ada bagian anterior corticospinal tract. Nah, ini yang seperti dijelaskan pada yang tadi, bagian yang tadi merupakan bagian anterior medial pathway, namun mengontrol otot-otot volunteer. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut, ini contoh dari pathway-nya tector spinal tract, di mana tract ini muncul dari superior colliculus di bagian midbrain. Selanjutnya motor kontrol. Jadi motor kontrol itu merupakan kemampuan untuk mengatur dan menyelaraskan mekanisme yang penting untuk bergerak. Nah, motor kontrol ini berfokus pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan. Selanjutnya, tingkatan motor koordinasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tingkatan pada neuron, selanjutnya yang kedua tingkatan pada otot, yang ketiga tingkatan grup otot, yang keempat tingkatan organ, yang kelima tingkatan sistem organ, dan yang keenam tingkatan organisme. Motor learning. Nah, motor learning ini merupakan proses memperoleh suatu keterampilan melalui latihan dan asimilasi untuk membuat gerakan otomatis yang diinginkan. Nah, motor learning ini berfokus pada motor skills. Selanjutnya
Terdapat aturan dasar pada motor learning ini dikemukakan oleh Mulder dan Houtenbach pada tahun 2001. Itu terbagi menjadi 4 aturan. Yang pertama, masukan atau informasi itu adalah penting. Selanjutnya yang kedua, masukan harus variabel. Dan yang ketiga, masukan harus bermakna. Terakhir, lokasi pelatihan harus berhubungan dengan lokasi aplikasi. Terdapat tahapan motor learning, ini dikemukakan oleh Halsban dan Lange tahun 2006. Jadi pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 tahap yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada tahap awal, di mana kinerja lambat seringkali di bawah bimbingan sensorik, kemudian bentuk gerakan ini tidak beraturan, dan waktu kinerja bervariasi. Kemudian tahapan kedua itu ada tahapan peralihan, di mana belajar bertahap peta sensori motor, kemudian terdapat peningkatan kecepatan. Yang terakhir ada stadium lanjut, di mana kinerjanya cepat, terotomatisasi, kinerjanya terampil, timing gerakan yang sama, dan kontrol sensorik pada seluruh bidang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.